Man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa an yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah. Barang siapa yang suka, senang banget sering ketemu ya, ketemu bersilaturahmi, maka pasti dalam hadis yang pertama akan mendapatkan dua hal. Rizkinya melimpah ruah, dan kedua umurnya berkah dan panjang. Ya. Dan yang ketiganya yang kita dapatkan adalah dikatakan oleh Nabi, beliau bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang suka memutuskan tali silaturahim. Kita kan lawannya memutuskan ya. Silah itu artinya apa? Nyambung, nempel, salaman, berpelukan ya. Orang yang sering disambung, sering ditepuk-tepuk, sering dielus-elus, mesti hatinya gembira dan insya Allah panjang umurnya. Orang kalau gembira itu panjang umur biasanya. Benar apa enggak? Iya, maka betul sekali apa yang dikatakan Nabi. Dengan teman juga demikian. Bila ketemu, tepuk-tepuk baunya, doakan ya, tapi digituin ya. Apalagi dilus-lus, apalagi dipijeti. Nah, itu teman silaturahmi yang pijeti loh. Pijetannya ya. Jadi kan pernah nggak pijeti majikan? Pernah. Perempuan anak. Iya, maksudnya lah perempuan ya, perempuan dengan perempuan. Wah, ini akan banyak rezekinya. Iya. Saya juga pernah waktu saya kerja di Kuala Lumpur, saya bisa mijet soalnya ya. Jadi tiba-tiba majikan bos saya, atasannya itu tahu. Akhirnya saya dimintai pijet ininya, kepalanya. Sampai satu hari ketika ada tahlilan perasaan, tiba-tiba bos saya sakit, saya injak-injak tuh papinya, saya injak-injaknya ya. Badan sampai kepalanya saya mau apa istilahnya, penyet lah gitu. Iya, tapi ya enak dia, kenakan. Kalau dia merasa kenakan karena dipijeti, sebenarnya ada rahasia di sini. Ide-ide kita itu akan diterima semua oleh orang kita. Iya, nanti kan lagi enak dipijeti ya, kitanya usul apalah, apapun ya, di dalam rumah maupun usul gajian yang naik dan lain sebagainya ya. Itu akan dia terus katanya untuk kenakan. Nah, akan senang terus. Ini kan bentuk rezeki ya. Ini diakibatkan atau disebabkan karena sering silah itu menentang. Ya boleh diartikan pijet-pijetan, elus-elusan. Orang sering dielus-elus, biasanya enak apa enggak? Enak. Ya, apalagi yang ngelus-ngelus itu bekas pacarnya gitu. Maksudnya suami itu ya. Iya. Suami istri yang sering peluk-pelukan, ya, mau kerja dia peluk istrinya, ya, dia cium keningnya, wah, hidupnya akan happy. Iya, pernah kayak gitu Bu? Waktu dulu di tanah. Belum pernah Pak. Yang sudah berkeluarga, ya, dia akan indah, akan berbunga-bunga terus. Pulang dari kerja, walaupun dari sawah belepotan ya, dia. Iya, kotor apa semua, tapi kalau sambil berpelukan dengan istrinya, ini akan membahagiakan. Kalau bahagia, doa umurnya. Amin. Iya. Yang disayangkan kan suami istri sudah dua-duanya ganteng dan cantik. Malah justru apa? Perang-perangan terus dulu. Iya. Mau nempel itu kayak kebakar api gitu. Iya, akhirnya gimana? Ya, yang seharusnya tidurnya itu enak ya Bi ya, di kamar yang romantis, aromatik dan tik-tikan semua ya Bi ya. Ini malah justru nggak mau tidur bareng. Suaminya tidur di sofa, istrinya tidur di mana? Di dapur. Ini kan karena nggak mau nempel. Tapi kalau dia sering nempel, suka, maka insya Allah kehidupan rumah tangganya itu akan mendapatkan dua hal itu tadi. Ya, rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, umur perkawinannya dipanjangkan, kan gitu ya.
dan umur dirinya juga dipanjangkan. Nah ini apa namanya, hikmah dari silaturahim ya pada manusia. Kepada non manusia juga demikian. Ya, ada satu kajian di Australia, ya. Ini kepada binatang, kepada sapi, 2 sapi. Satu sapi sering disilaturahimi, sapi perempuan ya. Yang satu lagi nggak pernah disilaturahimi. Ketika dua-duanya waktunya sudah harus diperes susunya, ya. Nah, yang satu ini karena yang memeresnya itu sering mensilaturahimi yang sebelah sini, ya. Jadi ketika baru mau datang itu dia ucapkan salam. Assalamualaikum Pi itu sapi ya. Good morning Pi, how are you? You look very beautiful. Wah, dipuji-puji ya, sambil dilus-lus ya. Setiap hari disampui, dimandikan ya, didongani lagi tuh. Iya. Yang sapi satu lagi nggak pernah dicosani, nggak pernah dilus-lus ya. Dan merasnya itu pakai mesin lagi susunya. Dalam satu kajian, yang paling produktif mengeluarkan susu sapi, kira-kira susu sapi yang sebelah mana? Yang sering disilaturahimi atau nggak pernah disilaturahimi? Yang sering disilaturahimi, oh seger tuh, seger. Iya, kita juga kalau sering di apa namanya lus-lus suami seger ya Bu ya. Nah, iya, seger tuh. Sama dengan teman juga begitu. Ketika teman bersalaman, ya, insya Allah ya semua kedengkian, ya, itu dengan silaturahmi ini akan hilang serta merta. Makanya orang sering dilus-lus dan melus-lus itu hatinya akan menjadi jembar. Ya, orang kalau sudah hatinya jembar, uripnya apa Bu? Senang, enak. Bahkan orang yang bahagia itu nggak doyan makan. Ya, artinya makannya itu nggak kayak orang kelaparan ya. Orang yang senang tuh biasanya lupa dengan lapar. Kayak Nabi itu, ketika Nabi mau makan atau mau masak, tiba-tiba ada tamu datang meminta sesuatu karena nggak punya makanan, dikasih semua. Ketika memberikan itu, Nabi senangnya luar biasa, senang sekali karena orang itu yang menerima itu senang sekali mendapatkan barang itu. Dan Nabi yang memberi senangnya lebih daripada orang yang diberi. Akhirnya apa? Lupa laparnya. Dan saya kira kita semua pernah melakukan hal itu. Ketika kita lagi senang banget, ya, dikasih coklat nggak mau, dikasih sate nggak dimakan, itu pernah jaringan ya. Ketika pertama kali jatuh cinta, pernah jatuh cinta? Nggak pernah? Pernah ya? Iya. Tiga orang cinta pertama, jatuh cinta pertama Bu, itu nggak kolu apa Bu? Benar ya? Nggak kolu. Kenapa begitu? Karena saking apa ya? Berbunga-bunga yakinnya. Terus paling bahagia di dunia itu dia sendiri. Iya. Nah iya, sampai orang tuanya bingung, ini anak kok disuruh makan nggak mau, ya, cengar-cengir, ya, mesem-mesem, ya, ya, senyum-senyum sendirian, ya. Nah ini saking apanya? Saking bahagianya, senangnya, sampai makanan nggak paling enak tuh nggak dimakan, ya. Jadi sama, binatang juga demikian. Bahkan sampai tumbuh-tumbuhan yang sering disilaturahimi itu akan lebih produktif daripada tumbuh-tumbuhan yang dibiarkan. Ada di Eropa, di Switzerland ya, pisang satu di sini, yang satu sebelah sini. Jadi pisang yang di sebelah kanan saya ini, depan saya ini, ya, itu sering disilaturahimi. Ya kayak sapi itu tadi, setiap pagi dia datang, ya, yang punya pisang ini disosani, ya, didongani, diberesi, dibersihkan, disirami, ya Bu ya, dimandikan, di apa namanya Bu? Pokoknya dilus-lus, didongani. Dengan satu pohon pisang yang tidak pernah disilaturahimi, tumbuh seperti di hutan kayak gitu. Kira-kira lebih mana yang produktif
antara yang disilaturahimi dengan yang tidak. Yang jelas yang ini ya akan tumbuh membuahkan pisang yang kelas membuah. Jadi kita juga demikian ya. Indah insya Allah kalau kita hobi bersilatur. Dan saya ingin mengingatkan kalau kita bersalaman ya, berpelukan, terutama salamannya, praktekkan salamannya Nabi. Salamannya Nabi itu punya 4 unsur ya, jika ketemu temannya utara ataupun kapan-kapan. Yang pertama adalah tangan saling berjabatan. Itu kalau ketemu orang Islam kan salamannya dia atau pelukan. Dan salamannya itu harus erat ya dia. Ini syaratnya. Harus kencang. Saya kalau salaman dengan orang Arab Timur Tengah atau pelukan itu kuat sekali. Dan itu salamannya Nabi. Ya, peker gitu. Dengan salaman yang satu kayak salaman orang Thailand apalagi. Thailandnya begini aja ya. Gak nempel ya. Tapi kalau Islam ya tentunya di luar kondisi corona itu ya. Nah, corona kan dianjurkan tidak bersalaman ya. Nanti kalau sudah musimnya sehat ya. Jadi kalau salaman ya harus erat, peluk kan juga harus erat ya. Saya kalau berpelukan dengan orang Timur Tengah sampai sesak nah gitu loh ya, perutnya ini ya disikap gitu loh ya, dipeluk ya. Ini karena tradisi mereka yang diajarkan. Yang maksudnya adalah hubungan ukhuwahnya ya seolah-olah akan terjalin kuat terus menerus. Itu maksudnya. Ini sebagai simbol. Yang kedua adalah mata saling memandang. Ini kalau salaman ya. Jadi kalau salaman dengan siapapun, termasuk yang pernah memusuhi kita, ya. Salaman erat-erat, matanya lihat mata muka dia. Jangan assalamualaikum juga. Nah, ini kedengkiannya nggak akan hilang di hati ini. Yang tadinya ingin minta maaf ya. Ya, kalau salaman begini ya nanti ya dokol lagi, ya, ngatain lagi, gosipin lagi. Tapi kalau sudah salamannya betul-betul yang diamalkan oleh Nabi, insya Allah semua karatan hati itu akan meleleh, hancur bersih, semua luntur. Ya, saya ulangi lagi. Tangan saling berjabatan, mata saling memandang, menatap ya. Hati saling, lisan saling mendoakan dengan mengucapkan apa? Assalamualaikum. Dan ngobrol gitu. Ketemu itu kalau bisa ngobrol, ya. Apa kabar Mbak? Walaupun sebentar, ya. Itu insya Allah akan menghilangkan kedengkian. Dan saya praktekkan itu ya pada orang yang misalnya nggak suka kita. Ya. Praktekkan hal ini, insya Allah. Setelah itu akan enak lagi kayak orang Arab itu. Ya selalu orang Arab ya. Kalau sudah mau jokos-jokosan mereka nggak mereka itu hebat dengan mengucapkan sallu ala nabi, salaman lagi belum pelukan ya. Minta maaf lagi, yang main-main lagi, ya kejar-kejaran lagi. Kalau kita biasanya tradisi adatnya ya biasa. Kalau tersakiti sedikit aja sampai dibawa berapa hari, berapa bulan, berapa tahun. Kan ada yang kayak gitu ya, Bi? Oh iya, bahkan sampai langkahi dulu apa? Baru aku maafkan. Wah, ada yang kayak gitu. Jadi dia harus mati dulu. Matinya kalau ketahuan. Iya, ada maaf bagimu ini jangan gitu. Ya, karena itu harus dibuang itu, ya. Dibuang. Dan kita kesabaran itu yang namanya kalau ada orang mengatakan ya kesabaran itu kan ada batasnya, itu nggak betul ya. Nggak betul itu. Sabar ya nggak ada batasnya. Kalau ada batasnya ya belum apa. Sabar. Nah ya, nah ini yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah jadi betapa indahnya kita kalau sering bersilaturahmi, ya akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, rezeki kita melimpah ruah. Yang keduanya, umur akan yang ketiganya, hadis Nabi tadi saya sudah bacakan, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali.
Jadi jangan sekali-kali Bu, ya, apa namanya, menjauhi, ya, bahkan kita berusaha yang putus kita sambungkan, yang jauh kita dekatkan, yang sudah dekat kita apa? Erat-eratkan, yang sudah erat-eratkan kita apa? Peluk lagi. Peluk-peluk. Ya. Puas. Jadi ini apa namanya, cara Islam ataupun Nabi mengajarkan kita bersilaturahmi. Indah, ya. Di dunianya banyak teman, di akhirat masuk surga. Jangan sekali-kali Bu ya kita membuat orang lain lari. Ya, sebab itu dalam Islam Nabi mengajarkan untuk kita semua ini untuk mengendalikan dua hal dari anggota badan kita, lisan dan tangan itu. Ya, berapa banyak orang yang tersakiti hati gara-gara apa Bu? Lisan kita, sehingga nggak mau datang lagi ke majelis taklim, kemudian nggak mau menang lagi, harus orangnya kasar kayak gitu, nggak mau kan gitu misalnya ya. Ini gara-gara lisan. Juga tangannya nih, sering tual-tuil Facebookan, ini nih, ya, sering menulis, ya, puasa, ya. Tolong kendalikan. Ketika kita ditusuk-tusuk orang dalam Facebook ataupun dalam WhatsApp, kita jangan langsung balas ya Bu ya. Kita baru dapat tusuk, ditusuk-tusuk, bukan hati kita mantel ya Bu ya. Mungkin duduk, kemudian kepalanya apa? Nyut ya. Lalu kita balas sambil berdek gitu loh, Bu, ingin ngantem lagi ya. Bahkan lebih daripada itu, ini bahaya. Jadi kalau ada orang menghantam kita, kitanya relax dulu, tenang dulu ya Bu ya, sabar dulu ya. Ketika itu sudah sadar, sabar ya, tenang, baru kita menjawab ya. Dan jawabannya jangan sekali-kali melukai hati. Bila perlu, ucapkan terima kasih Tuhan atas ucapanmu itu ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi pelajaran untuk saya ya. Saya akan semakin sabar karena dia kan ngejek-ngejek kita terus ya. Saya berdoa semoga kita semua mendapatkan hidayah dari Allah. Nah, harusnya seperti itu. Jangan sampai orang marahi kita, kita balas dengan marah bukan daripada dia. Ini nggak boleh. Nggak boleh dalam Islam. Dalam Islam, larangan orang lain, ya, keburukan orang lain harus dibalas dengan kebaikan. Kalau kita mampu melakukan hal itu, insya Allah ya, taklim, secara organisasi atau secara individu ya, hidupnya akan indah ya, di dunia enak, di akhirat dapat surga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan ini. Insya Allah kita bisa ketemu lagi ya. Masih di Nezanin kan aktivitasnya? Masih ya? Belum buka ya? Oh iya, belum buka ya. Baik, sebelum saya tutup barangkali ada sambutan dari Bu Presiden.